wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program Live Interaktif. Live Interaktif menjaga iman yang diselenggarakan Fatwa TV, dan alhamdulillah episode kali ini sudah hampir mencapai episode ke-30 ya. Cukup banyak ya, bahkan mendekati 40 kalau nggak salah, jadi cukup banyak alhamdulillah. Berarti sudah sekian pekan Ustadz Iqbal mengasuh acara ini. Ustadz Iqbal siapa sih? Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau bukan di Jakarta loh, jadi jauh ya. Posisinya kita jauh, alhamdulillah Allah tolong dengan wasilah terkoneksi dengan internet, dengan beberapa aplikasi, dan posisi beliau ada di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Maros, dekat Sulawesi Selatan. Diprotes. Sulawesi Selatan, di dekat posisinya dekat Bandara Sulawesi Selatan, di daerah mana namanya kalau nggak salah Maros ya, begitu. Pemirsa Fatwa TV, kita sekali lagi mengumumkan tidak bosan-bosannya sampai menjelang Ramadan deh kita umumin bahwa Fatwa TV untuk menyediakan sebuah saluran telepon untuk bertanya di semua acara live interaktif. Ya, baru aja dimulai ini kurang lebih 1 bulan ya. Di line telepon WhatsApp di 0821 tuh ada di atas kepala saya tuh, 0821 7000 6087, 0821 7000 6087. Kita tunggu teleponnya. Nah, seperti itu ya. Namun telepon yang lama tuh 021 kode Jakarta 021 212-32333 tetap kami sediakan, juga masih bisa ditelepon ya. Bagi yang telepon rumah mungkin lebih nyaman dengan telepon rumah, silakan kami tunggu di 021 212-32-333. Nah, untuk nomor telepon WhatsApp yang kami sediakan yang 0821 itu mohon di save ya, nomor kami di save di telepon seluler pemirsa supaya lebih cepat untuk menghubungi kami semua yang ada di sini dalam acara live interaktif Fatwa TV. Ada 13 asasis yang tergabung dalam Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kita tidak panjang lebar lagi, serasanya pengumumannya cukup, nanti ada pengumumannya lebih berikutnya yang lanjutnya. Sekarang kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna, Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala. Gimana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Masya Allah, segar terus antum. Iya, segar, orang kehujanan. Di Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana di Maros di Sulawesi Selatan? Hujan nggak? Oh, kemarin seharian. Oh, Sampai pagi lagi. Sekarang giliran kering. Gitu. Enggak, hujan. Oh, hujan. Wah, berarti rata ya Ustadz ya? Hujan. Alhamdulillah ya. Waduh, Allah kasih hujan di bulan ini, bulan Rajab ya Ustadz ya. Nanti bulan Ramadan giliran keringnya Ustadz ya. Wah, buat ujian kita ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bener nih Ustadz. Nah, Ustadz, kami semua di sini pemirsa Fatwa TV, tentunya kami, saya juga teman-teman yang ada di studio bersyukur kepada Allah. Kemudian berikutnya berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Antum masih meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan, dan jangan sampai kami lalai terhadap waktu yang ini. Kita mau dong dikasih nasihat Ustadz, dikasih nasihat pagi atau peringatan buat kami semua. Semoga peringatan itu bermanfaat untuk kita semua di sini. Barakallahu fiikum Ustadz, tafadhal Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah kepada kita semua, dan kita selalu memohon kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu ditetapkan di atas hidayahnya. Dan di antara asbab atau sebab-sebab kita bisa terus berada di atas hidayah, di atas jalan yang lurus, ya selain tentunya memperbanyak doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Juga ayat yang setiap
rakaat kita baca dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Juga tentunya ya, setiap pagi kita membaca zikir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Jadi setiap pagi kita, setiap hari kita mohon tambahan ilmu. Dan tentunya tidak cukup sekedar berdoa saja, tapi benar-benar harus kita berusaha ya melaksanakan talabul ilm ya, dengan menghadiri majelis atau mendengarkan live interaktif seperti ini ya, mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan alhamdulillah di berbagai media yang sangat mudah. Ini adalah sebab kita terus berada di atas hidayah, yaitu dengan selalu menambah ilmu kita setiap hari. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita ketahui, maka Allah Ta'ala mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh nabi kita meminta tambahan kecuali tambahan ilmu ya. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka kita harus terus selalu merasa bodoh, tidak tahu, ingin tahu ya. Tapi tentunya ilmu agama ya, bukan urusan orang ya. Iya. Yang bukan urusan kita. Iya, bukan gosip ya, Ustaz. Kepo, ya. Iya, tapi pengen tahu maksudnya ya tafsir ayat ini, penjelasan hadis ini atau hukum masalah ini. Itu yang bagus ya, pengen tahu yang bagus. Artinya selalu ingin menambah ilmu kita ya, agar kita ditetapkan di atas hidayah sampai Allah ya memanggil kita. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan kita tetap supaya membuat mengistiqomahkan dari amalan-amalan pagi hari ya Ustaz ya, supaya kita tetap merutinkan niat untuk supaya dapat ridha Allah ya Ustaz, terutama yang doa yang tadi itu, doa pamungkas itu. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga pemirsa dapat mengambil ibrohnya dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Dr. Iqbal Gunawan. Dan Ustaz, sepertinya kita bisa mulai ini dari pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama datang dari sebentar. Nah ini dari Gus Irwan. Gus Irwan, Bapak Gus Irwan ya. Gus itu laki-laki insya Allah. Gus Irwan di Bali, dari Bali, Kabupaten Jembrana, Indonesia. Begini. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Iqbal. Ustadz, ana mau bertanya, bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua yang berbeda agama? Ini di Bali ya. Bakti kita kepada orang tua yang berbeda agama. Sebagai anak, bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Jazakallah khairan. Ini dari Beli Irwan. Fadal Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita doakan kepada penanya untuk ditetapkan di atas agama yang hak ini, agama yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Juga kita doakan kepada orang tuanya agar diberi hidayah masuk ke dalam agama Islam. Dan pertanyaan ini sangat penting sekali ya, seorang anak yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla memeluk agama Islam, maka ia harus berusaha bagaimana keluarga-keluarganya yang lain, terutama orang tuanya, juga bisa masuk ke dalam Islam dengan cara semakin baik ya, semakin menampakkan bakti kepada orang tuanya. Jadi masuknya seorang ke dalam agama Islam bukan berarti kemudian ya menjauhi, meninggalkan, tidak berbakti lagi, tidak berbuat baik lagi kepada keluarganya, apalagi orang tuanya. Tidak sama sekali. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya tetaplah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajakmu untuk berbuat syirik ya, maka jangan taati, tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf. Jadi meskipun beda agama, ya, meskipun dia non-Islam, maka tetap semua bakti, ya masalah dunia, ya masalah mengunjungi, kemudian
memberikan nafkah ketika sakit. Semua kebutuhan-kebutuhannya tetap dilaksanakan sebagaimana dia seorang muslim. Dan tentunya dengan harapan agar dia juga tertarik masuk ke dalam agama ini. Ya. Betapa banyak orang tua yang anaknya masuk Islam karena ya anaknya menampakkan ya, kebaikan-kebaikan bakti, maka kemudian orang tuanya pun tertarik masuk ke dalam agama ini. Ya. Jadi tetap melakukan semua ya yang dianggap, tentu selama itu tidak melanggar prinsip agama kita ya, tidak ikut-ikutan dalam ritual ibadah mereka. Tapi selama itu masih perkara dunia ya, maka tetap semua ya tidak ada yang berubah dari bakti anak kepada orang tuanya. Ya, jadi kita diperintahkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan melembutkan suara, dengan membantu urusan-urusannya, mentaati perintah-perintahnya selama itu bukan perintah maksiat. Jadi walaupun ya beda agama, maka tetap kita berbakti sebagai, dan mereka itu ya tidak najis. Seperti sebagian ya pernah ada cerita kalau masuk rumah kemudian dia pakai sendal di dalam rumah dan tidak ingin menyentuh barang, ini tidak benar ya. Ini sikap yang salah. Makan bersama mereka selama yang dimakan adalah makanan yang halal. Ya, kalau makanan yang haram jelas tidak boleh ikut makan. Ya. Tapi kalau makanan yang halal maka makan bersama mereka, minum bersama mereka, ya, bepergian bersama mereka juga tidak masalah. Selama tadi ya bukan maksiat, bukan kesyirikan, maka ya semua kegiatan keluarga silaturahim tetap dijaga. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu seperti itu ya Ustaz. Jadi tetap berbakti pada orang tua, namun untuk perintah-perintah yang menyelisih akidah itu ya tidak usah dituruti ya Ustaz ya. Tetap berkunjung, tetap memberi hadiah, mendoakan agar diberi hidayah. Ini semua adalah bentuk bakti kepada orang tua yang berbeda agama. Ya, Masya Allah, beruntung sekali ya yang dilahirkan sudah beragama Islam dengan orang tua Islam ya Ustaz ya. Seperti ini perjuangan mereka yang berbeda agama dalam satu keluarga. Berikutnya Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khairan atas jawabannya kepada Bapak yang bertanya, Gus Irwan tadi ya. Gus Irwan, namanya Beli Irwan. Kemudian berikutnya pertanyaan datang dari hamba Allah di Jember, Kabupaten Jember di Jawa Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Saya laki-laki gay, Ustadz. Saya laki-laki gay. Saya sangat tidak tertarik dengan perempuan. Pasangan saya dulu laki-laki. Kami pernah melakukan liwat. Dan saya sekarang sangat ingin bertaubat. Tapi jujur saya sulit untuk kembali normal. Padahal saya sudah ikhtiar mencari kesembuhan kesana kemari. Dan apakah benar Ustadz, jika seseorang sudah melakukan liwat, dia tetap najis walaupun sudah diguyur dengan seluruh air yang ada di muka bumi ini? Tanda tanya. Dan apakah saya masih layak ibadah dan menjadi muslim? Mohon jawabannya, jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memudahkan ya saudara kita yang bertanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya tidak ada orang yang lahir sudah gay ya, atau sudah sukanya laki-laki atau perempuan sukanya perempuan. Tentunya ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia di atas fitrah yang benar. Ya, fitrah beriman kepada Allah dalam keadaan Islam, juga naluri yang benar, yaitu laki-laki tentunya syahwatnya kepada perempuan dan perempuan syahwatnya kepada laki-laki. Ya, tapi karena pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh luar, pengaruh tontonan, itulah yang merusak fitrah seorang sehingga berubah. Ya, kemudian menyembah kepada selain Allah, atau dalam masalah seks tadi dia laki-laki tapi sukanya kepada laki-laki. Ya, tentunya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan wala tayasu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali
orang-orang kafir. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Masya Allah. Allah mengampuni semua dosa. Iya, Ketahuilah ya, wahai yang bertanya, bahwasanya dosa syirik ya tidak ada yang lebih besar daripada beribadah kepada selain Allah. Tapi jika seorang bertaubat ya, kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Demikian juga dengan dosa ya, liwat, dosa berhubungan badan sama jenis, tentunya ini adalah dosa yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala azab kaum Lut ya akibat dosa ini. Dan dalam Islam pelaku liwat itu ya hukumannya adalah dibunuh juga ya, atau dilempar dari tempat yang tinggi. Tapi tentunya yang bisa melakukan hal tersebut adalah penguasa ya. Dan seorang jika Allah tutupi aibnya, maka hendaklah dia juga tidak membuka aib tersebut ya, dia tutupi. Kemudian di antara sebab seorang bisa hijrah atau bisa bertaubat dengan sempurna, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan tempatnya. Jadi kalau dulu umpamanya dia tinggal di Jember, kemudian dia pindah ke tempat lain dan tidak ada yang mengetahuinya, dan dia benar-benar berusaha bertaubat, memohon kepada Allah di waktu-waktu mustajab, merengek ya di sepertiga malam terakhir, di antara adzan dan iqamah, di waktu hujan ya, di ketika sujud, sebelum tahiyat, sebelum salam dari tahiyat terakhir, dia memohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk bertaubat, ampunilah segala dosa saya ya. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak benar bahwasanya ya seandainya dia mandi dengan seluruh air di dunia ini najisnya tidak hilang. Ini tidak benar ya. Karena dosa yang lebih besar yaitu syirik diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika benar-benar bertaubat, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat taubat, segera meninggalkan, menyesali, dan berniat kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Maka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, terus berdoa ya. Di antara kiatnya tadi mungkin meninggalkan tempat tinggalnya yang selama ini dia banyak berbuat dosa di tempat tersebut, mencari lingkungan yang lebih sehat, dan menjauhi semua sebab-sebab dia kembali lagi ya. Mungkin kalau sebabnya dari HP atau sebabnya dari tontonan, maka dia tinggalkan ya. Dia lazimi masjid ya, kemudian dia pun ya intinya menjauhi berkhalwat dengan laki-laki atau menonton tontonan-tontonan laki-laki yang mungkin akan membangkitkan syahwatnya lagi. Maka insya Allah jika dia jujur kepada Allah, maka Allah pun akan membenarkan ya, apa yang dia inginkan. Dan kita juga semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memudahkan saudara kita yang bertanya untuk ya, bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya, dan semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Betul, semoga hamba Allah yang di Jawa Timur, di Jember ini yang bertanya, semoga Allah berikan taufik ya untuk bisa, Allah mudahkan untuk bisa berhijrah ya Ustaz ya. Jadi harus ganti pergaulan juga ya Ustaz ya. Ganti pergaulan ya Ustaz ya. Sepertinya ya, seperti bisa jelas, jadi ya. Harus semuanya ya. Kalau perlu pindah tempat dan benar-benar ya menjauhi semua yang bisa menjatuhkan dia ke dosa yang sama. Iya begitu Ustaz ya. Jadi bisa lebih memudahkan dalam menghindari ya, memudahkan untuk bertaubat, dan dari pengaruh-pengaruh teman-teman lama itu harus isi handphone ganti, nomor handphone ganti. Demi dapat ridha Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan tipsnya untuk teman kita ini. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Ibu Titi atau Mbak Titi R gitu singkatannya, di Bogor, Jawa Barat. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iqbal. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah. Ya Ustadz, saya butuh bertanya hukum syariat. Masya Allah. Ustadz, bagaimana hukumnya jika wanita mundur dari ajakan menikah dari ikhwan karena alasan ikhwan tersebut menurut akhwat dalam kurung menurut akhwat terlalu banyak hartanya terlalu banyak. Kondisi ikhwan semanhaj, soleh, tapi akhwat khawatir terfitnah hatinya dengan hartanya. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Jazakumullah khairan ya Ustadz dan admin. Begitu katanya. Tafadhal Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan penting, bukan hanya
penanya ini, tapi semua wanita yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada mereka, idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, jika datang kepada kalian, ya, baik kepada walinya atau mungkin menyampaikan kepada wanita, tapi maksudnya ya kepada walinya tentunya, ya dia sampaikan bahwasanya dia ingin menikahimu dan dia adalah orang yang baik agamanya dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Jadi kepada wali-wali, ya orang tua, saudara yang punya saudari perempuan, yang punya putri, punya keluarga yang masih belum menikah, ya, dan sudah umur menikah, dan sudah dilamar oleh laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka segera nikahkan. Maka tidak benar kalau agamanya baik, akhlaknya baik ditolak hanya karena hartanya, hanya karena terlalu tampan umpamanya sehingga takut nanti ya nikah lagi atau selingkuh. Ini tidak benar ya. Karena jika seorang agamanya baik, maka insya Allah agamanya akan memperbaiki ya orang tersebut. Agamanya yang akan membimbing dia untuk mempergauli istrinya dengan cara yang terbaik. Ya, pernah seorang soleh ditanya, ya, kepada siapa saya nikahkan putriku? Kata orang soleh tersebut, nikahkanlah dengan orang yang bertakwa. Karena jika dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Dan jika dia ternyata tidak cinta, maka dia tidak akan mendoliminya. Jadi, ya tidak perlu berlebihan takut karena takut terfitnah harta. Ya, karena semua manusia pasti punya kecintaan kepada harta. Allah Ta'ala berfirman, tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Jadi, ya justru bisa ya dengan seandainya mungkin menikah dengan orang kaya tadi, dia bisa membantu keluarganya yang kesulitan, dia bisa banyak bersedekah, banyak berinfak, bisa sering haji, bisa sering umrah, ya. Ini adalah kemudahan yang diberikan bagi orang kaya yang tidak diberikan bagi orang yang tidak memiliki harta yang lebih. Jadi ya ukurannya itu bukan hartanya atau gantengnya dan lainnya, tapi kalau dia agamanya baik, ya sholatnya dijaga, akidahnya lurus, ya akhlaknya baik, ya bisa ditanyakan apakah dia berbakti kepada orang tuanya, bagaimana sikap dia kepada keluarganya, pada teman-temannya. Kalau semuanya memuji, maka ya tentunya tidak boleh menolaknya hanya karena dia orang yang diberikan kelebihan harta yang banyak ya. Jadi tidak boleh ditolak, berdosa jika bahkan menjadi fitnah ya, dan kerusakan ya, diancam fitnah dan kerusakan yang besar jika menolak orang yang baik-baik. Ya, orang soleh, punya agamanya baik, maka harus segera untuk dinikahkan. Karena jangan sampai ya kalau dia tidak menerima lamaran tersebut, ya tidak datang yang lebih baik daripada orang tersebut. Barakallahu fiik. Maka istikharah kepada Allah, ya segera ya kalau memang Allah mudahkan itu yang terbaik, maka semoga ya dimudahkan ya pernikahan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu. Ini termasuk agak jarang ya, saatnya agak berbeda dari biasanya perempuan mencari yang hartanya lebih, ini malah takut dengan harta yang banyak ya. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, ini unik, Masya Allah. Kemudian Ustaz, pemirsa Fatwa TV, masih kami tunggu teleponnya ya untuk jika ingin bertanya di WhatsApp ada atau telepon interlokal ada 021 ada. WhatsApp di 0821 7000 6087. Nah, kemudian pertanyaan berikut Ustadz dari Bapak Hidayat ini, Bapak Hidayat di Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam, begitu. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimanakah hukumnya air mineral dan madu yang sudah diruqyah dengan ayat Al-Quran 30 juz oleh salah satu pondok pesantren yang sekarang dijual di tempat saya? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Ya, maka jawabannya ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka menjual air yang sudah diruqyah ya, dengan harga-harga tertentu. Ya, karena setiap orang bisa melakukan ruqyah tersebut. Karena ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya, dan ini cara yang benar dalam berobat, terutama jika itu adalah air zam-zam. Ya, tapi tidak mesti air zam-zam.
Ya. kita bacakan Al-Fatihah, terutama ya ayat-ayat ruqyah itu Al-Fatihah adalah ayat ruqyah yang paling ya manjur insyaallah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ya, kemudian dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, kemudian kita tiupkan ke air atau ke botol air, kemudian kita minum atau kita siramkan kepada orang yang kesurupan atau orang yang kena penyakit, atau ya diminumkan, atau langsung ya tanpa air kita tiupkan ke badan kita yang sakit, bagian tubuh kita yang sakit, atau kepada orang yang kita ruqyah. Jadi tidak perlu ya, apalagi dijual dengan harga yang mahal. Ya. Ini tidak benar ya. Bahkan tidak ada di zaman para salafus saleh dahulu klinik-klinik ruqyah atau orang-orang yang memang kerjanya meruqyah ke sana sini ya. Karena hal itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Jadi selama kita bisa membaca Quran, hafal surah Al-Fatihah, maka kita semua bisa meruqyah diri kita sendiri ataupun keluarga kita atau teman kita atau siapa saja ya. Yang membacakan tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan Al-Baqarah secara umum ya. Barang siapa yang membaca di rumahnya, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah. Jadi saya sarankan ya, tidak perlu membeli air tersebut ya. Kalau ingin menggunakan air yang diruqyah, maka ruqyah sendiri airnya, bacakan Al-Quran, tiupkan tanpa ludah, kemudian diminum atau disiramkan kepada orang yang diobati. Jadi tidak benar ya kegiatan menjual air yang sudah ruqyah atau botol mineral ya, baik dicampur dengan daun bidara atau apa saja, ini tidak perlu kita, dan ini tidak diperhatikan oleh para ulama kita ya sejak dahulu ya, perbuatan baru di dalam agama kita menjual air seperti itu ya, air ruqyah. Ya, Masya Allah, barakallahu Ustaz, seperti itu ya. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Jadi apapun yang terjadi ya harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat ya. Jadi nggak ada yang dijual-jual gitu Ustaz ya. Apapun itu ya. Jadi kita lakukan sendiri aja. Kita bisa meruqyah. Nggak usah beli juga, berarti nggak usah dibeli. Nggak usah dibeli ya. Bisa aja orang cari duit zaman sekarang. Apalagi 30 juz tuh, jangan-jangan mahal harganya. 30 juz, waduh, Masya Allah. Baru kalau bikin Ustaz jawabannya, kita harus hati-hati dengan modus-modus seperti itu. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Bapak Rian Alfi Maulana di Banyuwangi, Jawa Timur. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iqbal, Ustadz izin bertanya, orang tua sering bilang kalau tidak boleh tidur ketika menjelang maghrib. Lalu bagaimana hukumnya jika bayi umur sebulan tidur ketika maghrib? Tanda tanya. Apakah ada landasan pelanggaran tersebut ya Ustadz untuk tidur menjelang maghrib? Karena orang tua kami sering menyuruh kami untuk membangunkan atau menggendong anak kami yang masih berumur sebulan agar tidak tidur ketika maghrib. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak benar ya, tidak ada larangan tidur ya kapan saja kecuali dimakruhkan sebelum isya ya. Wa yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'da. Dalam hal disebutkan ya, Nabi membenci tidur sebelum isya ya, kemudian berbicara setelahnya. Ya, berbicara setelahnya. Jadi setelah maghrib justru kita dilarang karena ya takut ketinggalan sholat isya ya. Kemudian setelahnya isya dilarang untuk ngobrol, tapi langsung tidur ya, kecuali jika ada tamu, kecuali dengan istri atau menuntut ilmu ya, itu yang dikecualikan di dalam hadis-hadis, yaitu setelah salat isya. Jadi tidur itu kapan saja ya, ketika dibutuhkan tidak masalah ya. Apalagi bayi tentu tidak ada aturan khusus ya, kapan saja dia ingin tidur sepanjang waktu ya, karena memang tidak ada beban yang dibebankan mereka. Maka tidak benar ya. Jadi tidur itu memang sebagian ulama memakruhkan tidur setelah asar ya, bukan ketika maghrib, setelah asar. Tapi ini pun tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan larangan tersebut. Jadi kapan seorang butuh istirahat ya, mungkin karena dari pagi capek ya, habis duhur juga tidak sempat tidur, sebelum duhur tidak sempat tidur, dan bisa istirahat setelah asar, dan ini dilakukan oleh sebagian ulama yang mungkin waktu istirahatnya hanya setelah asar ya.
tentunya tidak sampai maghrib juga ya, karena waktu maghrib Iya. itu ringkas ya, sehingga jangan sampai juga ketinggalan Terlewat ya. maghribnya ya, terlewat. Iya. Jadi tidak ada larangan khusus tidur di waktu maghrib. Apalagi tadi pertanyaan bayi ini sangat tidak Iya. tidak Iya. benar. Sampai membangunkan bayi ini sangat merepotkan, dan tentunya Iya. tidak ada ya dalam syariat kita larangan seperti itu. Maka perlu disampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik ya, bahwasanya melarang sesuatu ya, apalagi kepada bayi ini perlu ada dalil yang kuat, dalil yang Iya. sahih Kasihan mengenai hal bayinya. tersebut ya, karena bisa merepotkan ya kita sendiri, kasihan juga untuk bayinya dan orang tua, sehingga yang ada adalah anak-anak dilarang berkeliaran ketika maghrib ya. Iya. Justru disuruh masuk ke dalam rumah. Tapi kalau tidur maka tidak ada larangan. Barakallahu fiik. Fik, barakallahu Ustaz. Seperti itu ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya dalilnya pelarangan tidur maghrib, apalagi bayi kan memang harus banyak tidur. Iya, yang dilarang adalah tidur di waktu sholat, jelas dilarang. Atau Nanti tidur ngigo setelah dong. maghrib, ada larangannya setelah Iya, maghrib. tidur karena waktu Nabi sholat. membenci, makruhkan tidur setelah maghrib Iya. Oh iya, atau Ustaz. sebelum isya maksudnya. Iya betul Ustaz ya. Jadi yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'da. Jadi Iya. makruh tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Iya, begitu Ustaz ya. Tapi Ustaz begitu, barakallahu fikum. Pemirsa tuh seperti itu ya. Kita dapat lagi ya tips-tips dan ilmu dari Ustaz Dr. Iqbal Gunawan bahwa tidak ada tuh bayi dilarang harus dibangunkan ketika maghrib, kasihan bayinya, merepotkan, kasihan ibunya juga mungkin lagi nyiapin makan harus gendong bayi dulu. Berikutnya ini alhamdulillah ada penelpon masuk ya, kita dahulukan yang telepon masuk. Terima kasih. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya. Saya Farisa dari Jakarta. Maaf, dari Ibu siapa? Farisa. Farisa di Baik. di mana Ibu? Di Jakarta. Jakarta. Toib Ibu. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, Ustadz, selama 10 bulan terakhir ini saya menggunakan KB IUD. Saya kebetulan baru melahirkan dan baru mendapatkan mens lagi bulan lalu. Ya. Nah, saat mens itu saya berlangsungnya selama 2 minggu kurang lebih. Ya. Setelah berhenti, seminggu kemudian saya haid kembali. Ya. Sudah saya tanyakan kepada dokter, kemungkinan besar memang karena IUD-nya. Ya. Pertanyaan saya, untuk sholat saya kira-kira untuk mens yang saat ini, apakah terhitung mens lagi atau di luar mens sehingga saya harus sholat, Ustaz? Ya, jangan ditutup dulu Ibu ya. Tafadhal Ustaz, disampaikan. Ya, memang biasanya orang yang memakai alat KB tadi, spiral atau yang lainnya itu akan berubah ya, waktu haidnya lebih panjang. Jadwalnya. Dan ya jadwalnya bisa bertambah, dan ini ya, menurut pengalaman memang seperti itu. Wanita yang mampu membedakan itu benar-benar darah haid atau bukan, ya selama itu darah haid maka meskipun lama, meskipun berlangsung sampai 2 minggu ya, maka itu tetap terhitung darah haid dan tidak sholat dan tidak puasa di waktu tersebut ya. Jadi memang betul ya, dan pengalaman banyak wanita ketika dia menggunakan alat tadi penunda kehamilan, maka waktu haidnya pun bertambah hari. Jadi selama itu memang darah haid, apalagi juga dokter mengatakan demikian, maka tetap tidak sholat meskipun ya berlangsung sampai agak panjang ya, 12 hari, 13 hari, bahkan sampai 2 minggu. Iya, gitu. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu, seperti itu. Jadi kalau memang itu gitu. Jadi apa namanya? Ibu yang bertanya masih tersambung? Cuma putus teleponnya Ibu itu. Masih, Ustaz. Oh, masih terus. Sudah paham Ibu atau bagaimana? Kita yang putus. Izin konfirmasi, kalau setelah 2 minggu itu kemudian saya haid kembali di seminggu kemudian. Begitu. Yang Ibu mau tanyakan? Saat sebelum pakai IUD, biasanya kan per bulan, per 30 hari. Saat ini jedanya bisa sangat menempel. Jadi baru 21 hari saya sudah haid lagi. Apakah saya tetap tidak menjalankan sholat dan puasa?
Taib, kami sudah paham apa yang Abdi sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah sebentar lagi dijawab oleh Ustadz Iqbal ya Bu ya. Ustadz Iqbal sedang menyambungkan komunikasinya. Insya Allah boleh ditutup teleponnya. Insya Allah kami ingat pertanyaannya dan kami akan kembali konfirmasi ke Ustadz Iqbal. Jazakallahu khairan atas teleponnya ke Fatwa TV Ibu. Baik, pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tadi sudah masuk penelepon dan sedikit ada sedikit situasi teknis yang harus diatasi. Insya Allah semoga Allah tidak panjang lebarkan ini waktu dalam koneksi tersambungnya kembali Ustadz Iqbal Gunawan. Nah ini insya Allah sudah tersambung lagi, kita nantikan sesaat. Baik, Assalamualaikum Ustadz, sudah tersambung alhamdulillah. Baik. Iya Ustadz, jadi yang ditanyakan Ibu yang bertanya itu adalah status haid yang setelah 2 minggu haid karena pasang IUD, terus kosong bersih seminggu, terus kemudian haid lagi seminggu. Nah, haid yang seminggu ini beliau boleh sholat atau tidak? Dan kalau misalnya boleh, karakter darah yang bagaimana yang dia boleh sholat gitu, Ustadz? Mungkin seperti ini. Sepertinya seperti itu. Baik, Ustadz. Iya, jadi seorang wanita ya tentunya mengetahui ya darah haid itu seperti apa. Ya. Yaitu biasanya ya berbau, ya bukan darah yang segar. Ya. Kemudian biasanya warna ya, hitam, ya warnanya. Jadi selama itu benar-benar ya diketahui bahwasanya darah kebiasaan dia, maka meskipun lama, ya apalagi memang pengaruh dari alat yang digunakan, ya penunda hamil tadi, ya. Maka dia tetap tidak sholat dan tidak puasa, ya. Ya. Jadi meskipun panjang waktunya, dan ini mempengaruhi pengalaman banyak para wanita jika mereka menggunakan alat tersebut, ya penunda kehamilan, ya biasanya berubah, jadi waktunya lebih panjang. Jadi selama itu darah yang diketahui darah haid, ya tentu dibedakan oleh wanita yang punya kebiasaan haid lebih mengetahui, ya maka itu adalah darah haid dan tidak sholat pada ketika darah itu keluar. Iya, begitu. Jadi meskipun ya mepet waktunya. Iya begitu Ustadz ya. Jadi si wanita tersebut tentunya sudah paham ya mana yang darah haid, mana yang bukan ya Ustadz ya. Sudah paham ya. Jadi kalau itu darah penyakit ya, darah istihadah, maka dia tetap sholat ya dengan mandi setiap sholat. Iya begitu Ustadz, tetap sholat ya, kecuali jika yang keluar bukan darah haid, berdarah tapi bukan karakter darah haid, tetap sholat begitu Ustadz ya, begitu ya. Tetap sholat dan puasa, dan apalagi ini sudah menjelang waktu puasa, banyak nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini daripada wanita ini, bentar lagi di Ramadan ini. Barakallahu fikum Ustadz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita semua, juga para penyanyi, tentunya bagi para wanita yang menjelang puasa dan masih ada terkendala dengan situasi jadwal bulanannya. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan datang dari Bapak Suwendik. Oh, ternyata ada telepon ya, tidak termonitor di sini. Ada telepon ya dari penelpon. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, dari Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah dari Tangerang. Hamba Allah di Tangerang, Ibu. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan seluruh tim Fatwa TV diberikan keselamatan dan kesehatan dunia akhirat. Iya, amin. Izin bertanya Ustadz, Ana kan punya anak umur 3 tahun, laki-laki. Nah, Ana tuh pengen mencetak anak ini tuh jadi pemimpin gitu. Nah, sebaiknya kalau boleh saran, Ana juga kan sedang hamil nih Ustadz, mohon doanya yang 7 bulan. Semoga nanti usahanya lancar, amin. Nah, supaya anak tuh mencetak Ustadz gitu yang baik atau pemimpin yang baik gitu, rencana kan memang Ana mau masukkan sekolah ke Madinah gitu. Nah, tipsnya atau sarannya itu sejak umur 3 tahun ini sebaiknya Ana sekolahkan anak itu di TK atau di PAUD itu umur berapa ya? Dan untuk menyiapkan anak nanti supaya bisa kuliah di Madinah dari S1 sampai S3 gratis gitu. Nah, itu bagaimana caranya dan apa yang harus dipersiapkan? Apakah bahasa Arabnya atau apanya gitu Ustadz, supaya bisa ada bekal buat Ana nih ngajarin anak-anak gitu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, begitu Ustadz. Masya Allah, Fik, barakallah. Bu yang bertanya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah ini Ibu. Wa ahsanallahu ilaiki. Amin. Semoga Allah juga berbuat baik kepada Ibu, pada keluarga besar, suami dan anak-anak, menjadi orang-orang yang soleh, keluarga yang soleh, anak yang memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha.
Ya. Dan inilah yang kita minta sebenarnya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, oleh para anbiya, ya. Rabbi habli minas solihin, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, terimalah doaku. Ya. Ya Allah, jadikanlah dalam Al-Qur'an, ya Allah, jadikanlah pasangan kami, keturunan kami adalah penyejuk mata. Maka ini jawaban bagi ibu dan semua yang mungkin ya banyak berharap anaknya bisa kuliah di Madinah. Ya. Maka ini baik ya, ini tidak terlarang. Tidak terlarang. Ini bukan suatu yang diharamkan ya. Iya, betul. Bahkan ini suatu yang tidak masalah, baik ya, boleh kita berdoa demikian, tapi tentunya ya kami sebagai asatidzah yang memberi nasihat kepada para jamaah, para hadirin, para pemirsa, ya hendaklah kita mencontoh para nabi. Mereka doanya lebih umum ya, bukan mengkhususkan sesuatu. Sehingga ya jangan sampai ketika itu tidak tercapai kita kecewa ya. Tapi doa mereka adalah bagaimana anak kita menjadi anak soleh, ya, baik dia kuliah di Madinah, di Mesir, di Sudan, di Indonesia, ya. Maka selama dia anak soleh, maka itulah yang menjadi harapan kita semua, yang memiliki keturunan soleh dan soleha. Karena ketahuilah sungguhnya, ya, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sahabat, sungguhnya tanah itu tidak mensucikan orang yang ada di atasnya, tapi yang mensucikan seorang adalah amalannya. Ya. Jadi tidak ada jaminan ya kalau dia kuliah di Madinah S1, S2, S3, kemudian dia menjadi orang yang soleh pasti masuk surga, itu tidak ada jaminan sama sekali ya. Padahal tujuan kita adalah semua bagaimana kita sampai ke surga. Jadi fokuskan ya, saya nasihatkan kepada ibu yang alhamdulillah punya anak 3 tahun ya, laki-laki, kemudian sedang hamil juga, semoga semua keturunannya menjadi anak yang soleh-soleha. Tentunya yang paling penting adalah dididik dengan ilmu agama. Ya, jika kita ingin masukkan ke TK atau PAUD yang di mana di situ diajarkan sejak dini tentang rukun iman, rukun Islam, ya, doa-doa sehari-hari, kemudian surat-surat pendek, maka kita pilih sekolah tersebut. Ya. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih sekolah, yang memilih guru kepada untuk anak-anak kita. Jadi benar-benar harus dilihat benar apakah di situ ya diajarkan akidah yang benar, rukun iman, rukun Islam, tata cara berwudu, ya. Juga jangan tergesa-gesa masukkan anak ke PAUD atau TK, ya. Tentu sesuai dengan umurnya, ya. Karena kalau terlalu cepat juga, ya, dia masih butuh perhatian dari orang tua, ya. Tapi kalau memang sangat sibuk sehingga perlu untuk ya dimasukkan juga tidak masalah. Tapi tadi dengan benar-benar selektif dalam memilih. Ya, jadi intinya ilmu agama, sekolah-sekolah yang benar-benar perhatian kepada ilmu agama. Kemudian juga ya para ulama kita telah mencontohkan bahwasanya dan menyebutkan dalam ya buku-buku pendidikan anak bahwasanya kita tidak perlu memaksakan anak kita menjadi apa ke depannya, ya, karena tentu masing-masing punya kecondongan masing-masing, ya. Tidak boleh kita paksakan dia harus menjadi ustadz nanti, ya. Kita hanya mengarahkan selama dia ya berakidah yang benar, memahami tata cara ibadah yang benar, maka insya Allah itu akan modal dia menjalani kehidupan ini. Baik dia nanti menjadi seorang ustadz, seorang pedagang, seorang pebisnis atau apa saja, ya. Yang penting dia melaksanakan perintah Allah dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu doa kita, ya. Jadi kita bagaimana anak kita ini bertakwa kepada Allah. Tidak harus, karena tadi walaupun dia ke Madinah belum tentu di sana dia baik, ya. Belum tentu pulang kemudian menjadi baik. Di sana pun banyak godaan, ya. Maka yang paling penting tadi, ya, yang paling penting bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang soleha, berbakti kepada orang tua dengan cara yang memilih tempat-tempat pendidikan yang memperhatikan, ya, akidah yang benar, akidah yang lurus, tata cara ibadah yang benar. Karena sebenarnya ya seorang jika mempunyai anak soleh itu adalah modal yang sangat besar untuk dia, bahkan sepeninggal dia akan terus didoakan oleh anaknya. Orang tua nanti pada hari kiamat yang sering didoakan oleh anaknya, dia akan heran dengan banyaknya kebaikan yang dia dapatkan. Kata disebutkan kepada orang tua tersebut, ini disebabkan istighfarnya anakmu kepadamu. Ya. Dan kita juga
tentu ya meskipun orang tua kita seandainya sudah tidak ada, ya kalau masih ada kita mencontohkan bakti kepada, memperlihatkan bakti kita kepada orang tua supaya anak-anak kita juga nanti mencontoh hal tersebut. Dan kalaupun sudah tidak ada, kita terus mengulang-ulang, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Karena dalam doa tadi terkumpul doa, kemudian bakti kepada orang tua, minta ampun. Ini adalah doa yang sangat baik yang diajarkan kepada kita semua. Jadi yang paling penting Bu, ya yang tadi bagaimana anak kita menjadi anak soleh, ya. Ya tidak harus nanti ke Madinah, tapi cara usaha-usaha untuk masukkan ke pesantren yang sudah terakreditasi, ya mendapat akreditasi dari Madinah. Karena yang saya tahu bahwasanya semua pesantren yang punya akreditasi atau muadalah dari Madinah, maka mereka punya jatah untuk santrinya diterima di Universitas Islam Madinah. Tapi tadi jangan sampai itu ya kita berlebihan fokusnya ke situ sehingga ketika anak kita tidak terarah ke situ kita kecewa. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi tidak larang kita berusaha mengarahkan, tapi kalau ternyata kecondongan anak kita tidak seperti itu, maka tidak boleh kita paksakan. Ya, yang penting dia mengerti agama yang benar, akidah yang benar, tata cara ibadah yang benar, agar dia menjadi anak soleh yang bertakwa kepada Allah. Ya, meskipun tidak harus kuliah di Madinah. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jadi tanah tidak mensucikan orang yang di atasnya ya Ustaz ya. Jadi betul. Amalan yang mensucikannya. Itu perkataan siapa Ustaz itu? Hadis itu. Salman Al-Farisi. Sahabat Al-Farisi. Salman. Oh, Masya Allah, sahabat Salman Al-Farisi. Ya barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah atas ilmunya. Kemudian kalau boleh bertanya, ini ada satu lagi ini. Ada satu lagi. Semoga masih susah sempat ya. Pertanyaan seperti ini dari Rosita di Jakarta Timur. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ana berniat mau daftar haji tapi suami tidak setuju. Bolehkah ana daftar tanpa sepengetahuan dan ridho suami? Kebetulan ana belum pernah haji dan umroh. Dan ini uang tabungan ana waktu masih kerja dulu. Syukran atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya haji adalah salah satu rukun Islam. Sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat, haji juga rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi orang yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi selama syaratnya sudah terpenuhi, ya dia adalah orang yang mampu, sehat, kemudian juga punya mahram tentunya. Ya, wanita ini punya mahram baik dari saudara laki-lakinya atau bapaknya. Ketika berangkat haji, meskipun suaminya tidak mengizinkan, maka boleh untuk tetap berangkat dan tetap mendaftarkan. Karena suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk melakukan yang wajib. Dia hanya boleh melarang istrinya pokoknya ingin puasa sunat, ya kemudian bilang jangan. Ya. Tapi kalau yang wajib, maka tidak boleh dia menghalanginya. Tidak boleh menghalangi dari sholat wajib, dari puasa yang wajib, ya, dari haji yang wajib juga, ya kalau dia kedua kali boleh saja di suaminya mengatakan ya jangan. Tapi kalau ini haji yang wajib, dia belum pernah haji, ya, kemudian ada mahramnya, maka boleh untuk tetap mendaftar, ya tanpa izin suami dan berangkat karena ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang yang mampu yang memenuhi syarat. Jadi meskipun suaminya tidak mengizinkan, maka boleh untuk tetap mendaftar dan berangkat. Karena ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tentunya tetap memperhatikan ya kenapa suaminya melarang. Ya kalau tidak beralasan maka ya tetap saja mendaftar dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya tetap rumah tangganya tidak bermasalah ya. Ya amin. Insyaallah bisa berdoa sana aja tuh. Ya. Ya intinya tadi, jadi tidak boleh menghalangi dari yang wajib seperti tidak boleh menghalangi istrinya puasa wajib di Ramadan, tidak boleh menghalangi istrinya salat wajib. Maka haji wajib juga tidak boleh dihalangi jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ya.
begitu ya Ustaz ya. Oh ya, tapi bagaimana itu kan kondisinya haji ya situasinya ya. Kalau pengen umroh Ustaz, mungkin pengennya umroh diganti dengan kata-kata umroh. Pengennya umroh tanpa ada perselisihan ya. Nah, bagaimana? Apakah umroh ini juga wajib atau tidak? Tapi yang kuat adalah haji ini wajib, jelas rukun Islam ya. Ya. Tapi kalau umroh yang wajib juga, artinya kalau itu dia meyakini bahwasanya umroh itu adalah satu yang wajib karena belum pernah, maka ya harus berangkat juga. Tapi gitu. Ada perselisihan ya, apakah umroh ini sesuatu yang wajib ataukah haji saja yang apalagi haji adalah rukun Islam, maka lebih hati-hati. Kalau haji iya, tapi kalau umroh ya tetap berusaha mencari ridho suaminya. Jika tidak diizinkan maka ya jangan berangkat. Kalau umroh ya dikecualikan haji ya Ustaz ya, karena itu wajib ya. Rukun Islam yang terakhir wajib itu. Barakallahu fikum Ustaz atas yang sudah disampaikan mengenai ibadah haji tanpa sepengetahuan suami, dan boleh antum fatwakan boleh berangkat diberi pengertian suaminya ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Ya, jika dia punya mahram juga tentu. Oh ya, tentunya ya itu dia. Suaminya, agar lebih aman juga Ustaz ya, sesuai syariat. Iya. Aman. Jadi juga dia punya mahram, dia juga mampu dari segi fisik, dari segi harta, ya maka segera berangkat, segera daftar dan tidak berdosa jika suaminya tidak mengizinkan. Iya begitu Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Dan alhamdulillah dari atas jawaban antum tentang situasi sepertinya, atau pertanyaan tentang ibu tadi yang bertanya tentang untuk pergi haji dengan tabungan sendiri tanpa yang belum diizinkan oleh suaminya, mentuntaskan acara kita di pagi hari ini. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah semua atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kami, dibagikan kepada kami dengan sabar antum mengajari kami semuanya di sini. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga kita dapat Allah pertemukan kembali di pekan depan Ustaz ya. Amin. Barakallahu fiik Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Ya silahkan Pak. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuh sudah selesai ya acara kita di pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kembali di pekan depan. Di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, Ustadz yang sama tentunya untuk live interaktif menjaga iman. Dicatat ya tanggalnya dan disimpan nomor WhatsApp-nya. Barakallahu fiik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.